lebih diperinci lagi ya Ibu. Jadi kalau di yang saya kan memberikan apa namanya datanya itu langsung ke satu fokus satu, terus kemudian saya memasukkan untuk bagian kondisi fisik, terus kemudian fungsi, luas area dan beberapa komponen lainnya itu di penjelasan. Iya, Sejatinya yang lebih bagus itu masuk ke isian dan penjelasannya akan lebih rinci lagi seperti itu Ibu ya. iya, betul, betul Mas. Oke. Ya, terima kasih Bu. Iya, Untuk ketika terkait yang dengan Pak lainnya Joko gimana? gimana? Kalau untuk Gimana terkait Mas? yang lainnya Ibu mengenai untuk terkait lainnya seperti penyajian jenis data, tipe data dan apa namanya rincian-rincian lainnya itu seperti apa Ibu? Ya, ini sebenarnya komponen di bawahnya itu menjelaskan data di atasnya, kebutuhan data yang di atasnya ini. Ketika Anda melihat misalkan fungsi kondisi fisik ini, kondisi fisik kalau nama datanya kondisi fisik, berarti jenis datanya untuk kondisi fisik apa? Apakah dia kualitatif atau kuantitatif? Itu yang di poin ya. Hampir mirip sama ini. Mbak siapa? Tri ya. Nah, ini ya. Untuk data A boleh, boleh. Jadi kan kita tahu oh yang A dan B kita lihat cek di atas. Yang A itu apa terkait dengan apa? Jenis dan luas. Jenis dan luas apakah sudah benar dia masuk ke kuantitatif. Nah, kan ngeceknya gitu, Mas. Atau ini mau di poin sesuai dengan itu juga akan lebih detail, nggak masalah. Kalau ini mau digolongkan gini juga nggak masalah. Ini Oke. alasannya kan. Iya Ibu. Oke, oke. Dan Oke, terima seterusnya kasih Bu sampai ya. di bawahnya. Ya, sama-sama. Ibu. Ada Ibu yang lain, sedikit Mas? mendapat. Ya, silakan. Saya Ibu untuk sumber datanya jika yang kita ambil itu berbeda-beda nggak apa-apa Ibu ya? Terkait dengan Nggak beberapa masalah. data dukung. Tidak masalah Iya, Ibu ya? nggak masalah. Atau kalau ingin lebih detail lagi, perpenjelasan sini sumbernya itu tadi mau ditambahkan di sini atau di bawah. Kalau ini kan tadi ada beberapa yang dicantumkan di bawah. Nah, seperti ini. Mas Agus misalkan langsung secara keseluruhan ngambil di Rembang sumber datanya ini. Boleh. Kalau setiap penjelasannya beda-beda, yang satu kabupaten, yang satu RT RW, ya berarti sini sumber datanya apa. Atau kalau pengen rinci ya di sini tambah sumber data per masing-masing ini boleh. Idealnya ini aja, kalau misalkan satu sumber silahkan. Itu Mas. Iya. Terima kasih Bu. Iya. Yang lain? Udah nih, nggak ada yang ini nih. Presensinya. Maaf Bu, mau tanya Bu. Iya. Silakan Mas. Dengan siapa? Muhammad Sahlan Bu. Oh ya, silakan Mas. Bu, apakah kawasan hutan lindung bisa dijadikan hutan produksi? Soalnya saya lihat hutan lindung itu ditebangi terus ditanemin jagung. Terima kasih Bu. Oke, itu dicek di peruntukannya Mas. Itu karena pola ruang, jadi harus ngecek dulu. Kalau memang itu berdasarkan rencana tata ruangnya memang difungsikan sebagai hutan lindung, ya idealnya di sini harus dicek benar nggak kebutuhan datanya itu jenisnya tadi kawasan lindung. Kemudian yang kedua, kalau ingin mengetahui apakah itu boleh berubah fungsi, itu harus ngecek dulu turunannya mungkin. Ketika Masnya itu melihat di kawasan lindung RT RW-nya itu memang khusus lindung, ternyata nanti diturunkan di dalam RDTR-nya, RDTR yang detail itu berubah fungsi, dapat digunakan sebagai misalkan tadi hutan produksi seperti jagung, berarti itu dan nanti dikasih penjelasan, oh berdasarkan RT RW di sini apa, kalau di RDTR kan lebih detail nih, kalau RT RW kan makronya nih, kalau terdapat perubahan peruntukan berarti kan cek di rencana detail, jadi rencana di bawahnya Mas. Jadi kita nggak bisa menyatakan apakah itu boleh atau tidak. Tapi kalau sesuai aturan berarti ini perlu ada satu lagi isian data, misalkan kebijakan misalkan. Nah itu bagaimana? Karena perubahan konten di dalam rencana tata ruang itu dipengaruhi oleh tadi, misalkan kepala daerahnya yang
mungkin ada di situ pembahasan lebih lanjut. Oh, peruntukan hutan lindung yang akan berubah fungsi itu yang mana? Tapi kebijakannya ya selama ini yang lindung itu ada kemungkinan tidak mungkin, karena itu masuknya ke konservasi, termasuk ke area bersejarah misalkan. Nah, itu di situ kalau masuk ke budidaya, kawasan konservasi itu pasti tidak akan mungkin berubah fungsi. Tapi coba Anda cek di bagian turunan detailnya. Jadi tidak hanya makro, tapi mikronya juga. Seperti itu, Mas. Terima kasih, Bu. Ya. Yang lain? Sebelum masuk nih, ada 2 yang belum hadir. Rekannya ada yang tahu nggak kenapa tidak hadir? Hana Sofianisa ada? Dan Resign, Bu. Karin dia. Oh, resign. Hadir, Bu. Iya, Bu. Oh, hadir ya? Kok belum absen? Ini gimana ini? Nanti chat ya. Nanti coba kita di akhir. Sama Karindra ada nggak? Ibu Hana. Kalau Hana dia udah mengundurkan diri, Bu. Oh gitu. Kalau Ya. Karin dia? Karin? Belum masuk ya? Nggak Oke. dapat kabar, Bu. Oh ya, terima kasih Mbak. Baik, ini tadi pengantar sedikit, jadi kita masuk dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk pertemuan yang kedua ini, kita akan fokusnya kepada data untuk perencanaan struktur ruang. Jadi kemarin kalian telah belajar tentang bagaimana untuk pengumpulan data dengan Pak Jawoto, kemudian mencoba untuk mengidentifikasi kebutuhan data pola ruang dengan saya. Ini masih saya lanjutkan terkait dengan perencanaan tapi yang struktur ruang. Sebenarnya ini konsepnya hampir sama karena kita fokusnya kepada pengumpulan data atau penyusunan atau pengidentifikasian jenis data yang kalian butuhkan untuk menyusun struktur ruang. Jadi ini konsepnya nanti luarannya sebenarnya ke arah tadi kebutuhannya itu apa saja, pendetailannya seperti apa. Sebelum masuk ini memang dievaluasi dulu sedikit ya. Yang ini tadi. Jadi ini yang hampir ideal ya, hampir ideal. Tapi yang tadi juga sudah ada beberapa, misalkan Mas Hakim saya paham maksudnya, cuma posisinya kan di penjelasan itu ya sudah ada rinciannya. Cuma nanti saya cek lagi lebih rincinya. Jadi ini contohnya saja untuk kawasan budidaya zona industri punyanya Mbak Tri Wijiatun itu sudah memaparkan di sini jenis kawasannya. Untuk membuat zona industri, Mbak Wijiatun itu membutuhkan jenis kawasan. Ini namanya nama data. Oh, saya butuh nih, yang namanya jenis kawasan peruntukan. Jenis kawasan peruntukannya itu apa sih? Ini sebenarnya bisa didetailkan lagi. Sumber untuk melihat peruntukan itu apa sih? Oh, pola ruangnya. Pola ruang itu dilihat dari apa? Ini penjelasannya harusnya dirincikan lagi. Kalau untuk peruntukannya industri itu sebenarnya untuk apa saja sih? Oh, ternyata di sini udah dirinci nih. Ada peruntukan untuk industri besar, industri menengah, dan industri kecil. Gitu. Kemudian yang kedua, luas persebaran. Untuk melihat data luas persebaran, itu yang dibutuhkan apa? Luasannya. Kalau luasan berarti nanti kaitannya sama langsung ke bawahnya, jenis datanya. Dia datanya masuknya kalau luas itu kualitatif atau kuantitatif. Ketika di situ tidak ada, kalau itu jelas ya, kalau luas pasti kuantitatif. Tapi kalau misalkan nanti tidak ada datanya, oh saya harus bertanya nih, melakukan wawancara untuk mengetahui jenis data dengan permasalahan budidaya atau lindung yang lainnya. Misalkan memang tidak ada data sama sekali di BPS, nggak ada barangkali ya. Di data kodesnya juga nggak ada, kalian harus melakukan wawancara lah, itu berarti ada kemungkinan nama data atau jenis datanya lebih ke kualitatif. Ya makanya di sini saya tidak bisa mengatakan dia benar atau salah, saya pasti akan mengecek ke penjelasannya. Data, jenis data atau nama data ini
sumbernya Anda ingin mencari yang apa jenisnya, misalkan RT RW, berarti saya cek nanti di jenis datanya. Jadi ini konsep yang saling menerus, tapi apa ya? Memang saling ini ya, kejelasannya jelas pasti. Jadi misalkan tadi luas, misalkan ini Mbak Tri sudah menyebutkan kalau luas ini kebetulan Mbak Tri sumber datanya adalah RT RW, jelas. Kalau di situ ada luasannya. Oke, berarti kalau di sini luas berdasarkan RT RW, sudah pasti di sini datanya kuantitatif. Nah, seperti ini. Kebetulan kalau ini bisa menemukan ada kata proses pengukuran yaitu luas lahan dari kawasan ini. Nah, ini pasti ada sumbernya juga. Pasti ada sumbernya juga. Pengukuran di sini jadi untuk luas pun pasti ada pengukurannya seperti apa dan lain sebagainya, itu pasti setelah membaca. Kalau tidak membaca tidak mungkin di sini akan muncul seperti ini karena ini ada sumbernya kan. Seperti itu. Kemudian kawasan industri menengah. Nah, ini juga ini yang agak rancu di sini. Nama data kawasan industri menengah. Ini yang dimaksud apa? Apakah di sini lokasinya atau apa? Ya namanya nama data, kalau di sini berupa kawasan industri, apakah di sini persebarannya? Nah, ini harusnya di breakdown lagi. Tapi yang nomor poin 2 ini kata kuncinya adalah ini, jenis kawasan, luas persebaran. Ini kata kunci untuk nama data. Kalau masih kawasan industri, yang dimaksud di sini apa? Ini saya perlu membaca di bagian penjelasan di sini. Nah, ini kan ada sebarannya. Apakah di sini yang dimaksud Mbak Tri adalah sebaran atau lokasi industri menengah? Nah, itu pasti akan betul di sini. Karena di sini adalah lokasinya meliputi. Berarti ini ada kemungkinan ke arah lokasi industri, jenis nama datanya ya, lokasi industri atau sebaran industri menengah. Seperti itu. Karena di sini menunjukkan desanya. Jadi itu nyocokinya seperti itu. Nah, ketika nanti data perencanaan ini akan disusun udah fix, baru nanti kalian perlu ke lapangan. Oh, saya butuhnya luas. Luas saya ambil dari RT RW. Oh, saya luas. Saya butuhkan juga data dari PODES. PODES itu potensi desa. Atau, oh, saya butuh luas. Luas area saya butuhkan dari data BPS. Nah, ini penjelasan di sumber-sumbernya itu bisa juga dirinci dari situ. Jadi kebetulan Mbak Tri mengambilnya dari RT RW. Seperti itu. Jadi kemarin tidak saya membatasi datanya itu diambil mana saja, asalkan Anda tuliskan di sini, nggak masalah. Kemudian, nah di sini ada jenis industri kecil dan mikro. Nah ini udah betul. Mbak Tri ingin tahu nih, untuk membuat kawasan industri, Mbak Tri butuh kawasan industri mikro dan industri kecilnya. Kira-kira apa saja sih? Oh, ternyata dicek. Oh, di sana, di kawasan itu memang butuh untuk sebaran industri, misalkan ikan asin. Karena di sana mungkin lokasinya memang kawasan dekat, kalau Cilacap karena dekat laut misalkan. Oh, di situ bisa nih, industrinya bisa ikan asin, bisa kerupuk, dan lain sebagainya. Ini kebetulan ada sumbernya. Tapi nanti ketika kalian sumbernya ini yang lokasi perencanaan kalian yang harus kalian cari, berarti kebutuhan data ini yang harusnya kalian setting, disesuaikan sama lokasi perencanaan kalian. Gitu. Tapi ini kebetulan kan kita fokusnya kepada pola ruang. Pola ruang, jadi memang lebih kepada peruntukannya, fungsinya untuk apa saja, ini sudah betul. Dan seterusnya. Selain ini masih bisa sebenarnya. Misalkan kalau industri, selain jenis, lokasi, luas, ada lagi enggak? Itu silakan digali lagi. Pasti masih ada zona industri. Misalkan berdasarkan SNI, bagaimana sih untuk membentuk suatu lokasi industri yang ideal? Itu cek SNI. Oh, untuk industri besar lokasinya di mana? Oh, untuk industri kecil lokasinya di mana? Bagaimana dengan jumlah pekerjanya? Nah, ini kan masih belum masuk nih. Ini kan masih bisa digali lagi. Mungkin ada poin-poin yang lain. Itu untuk satu industri saja ya. Nah, untuk kawasan industri, belum nanti zona peruntukan yang lain. Misalkan ini kebetulan ada Lindung. Di Lindung contohnya di DKI Jakarta oleh Mbak Aisyah. Di sini juga udah mengelompokkan untuk melihat zona budidaya peruntukan pertanian,
Mbak Aisyah membreakdown, membutuhkan pertanian itu butuh luas area, nama datanya. Makanya di sini dituliskan, oh saya butuh luasnya pertanian, lahan kering, lahan basah. Kemudian ada luas ini, area perkebunannya. Jadi untuk melihat sebenarnya kawasan lindung yang masuk ke dalam area pertanian itu mana, yang sawah mana, yang perkebunan mana, mungkin di breakdown dari RDTR-nya barangkali, atau kalau ini kebetulan RT RW juga. Terus selain ini apa kalau budidaya? Ini lindung tapi yang jenisnya zona budidaya ya. Selain ini, selain luas untuk melihat pertanian itu apa? Selain luas area. Perlu nggak melihat untuk perubahannya? Nah, itu ada nggak sumbernya? Nah, kalau untuk melihat perubahan berarti Anda kan membutuhkan sumber datanya dari mana? Apakah dari citra satelit atau dari mana? Lah itu berarti penjelasan di sini akan lebih rinci lagi. Selain dari RT RW, oh saya butuh nih data perubahan lahan pertanian menjadi fungsi lainnya. Nah, itu di sini berarti penjelasannya adalah itu. Ketika kemarin di semester lalu kan Anda lebih kepada penggunaan lahannya saja. Perubahannya juga ada. Nah, tapi kalau yang data perencanaan ini lebih kepada data-data apa yang mensupport pada kebutuhan data perencanaan yang Anda gunakan. Detailnya itu apa sih untuk mencapai perencanaan polanya. Ini kebetulan pola ruangnya, untuk pola ruangnya dan seterusnya. Termasuk jenis datanya. Kalau luas kebetulan kuantitatif. Oke, gitu. Dan tipe datanya misalkan di sini continuous. Karena barangkali, nah continuousnya seperti apa? Apakah continuous itu di sini Mbak Aisyah itu akan melihat pada 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, karena mungkin ingin melihat perubahan lahannya, berarti di sini kalau memang ada continue di situ fungsinya untuk itu, berarti di sini perlu ada kebutuhan data yang mensupport untuk nama datanya perubahan lahan pertanian menjadi fungsi lainnya. Ya, ini termasuk kering, sawah, nah ini perkebunan dan lain sebagainya. Misalkan seperti itu. Nah, skala datanya apa di sini? Rasio. Seperti itu. Termasuk yang nanti struktur ruang sama nanti. Kalau kemarin itu pola ruang fokusnya pada kawasan lindung dan budidaya, kalau struktur ruang ini posisinya sama. Ini kan kalau pola ruang itu fokusnya kawasan lindung dan kawasan budidaya atau zona lindung zona budidaya. Kalau struktur ruang menurut undang-undang ini fokusnya pada undang-undang perencanaan ya, fokusnya pada jaringan prasarana dan pusat kegiatan. Nah, ini kemarin strukturnya sama. Dia masuk ke dalam hierarki rencana tata ruangnya sama. Dari RT RWN sampai RDTR yang paling detail. Tergantung sumbernya tadi seperti pertanyaannya sebelumnya, masnya tadi, kira-kira gimana Bu? Boleh nggak kalau lindung itu bisa berubah fungsi menjadi fungsi lainnya atau fungsi perkebunan? Nah, itu kalau misalkan RT RWN skalanya besar, mungkin dia di situ fungsinya lindung jelas. Tapi kalau sudah diturunkan, apalagi ke detail, itu pasti akan lebih kelihatan. Dari fungsi lindung, di sini fungsi lindung, di sininya didetailkan menjadi apa? Seperti area perumahan. Oh, perumahan di sini kuning. Kalau didetailkan di kota atau di sini pasti akan lebih detail. Kuningnya itu apa sih? Kalau yang untuk pola ruang ya. Untuk pola ruang perumahan itu didetailkan di sini apakah di situ perumahan saja atau ada part yang bagian perdagangan dan jasanya di sini. Nah, seperti itu. Jadi memang harus cek dulu dari produk rencana tata ruang di atasnya atau Anda turunkan di rencana tata ruang di bawahnya. Gitu. Kebutuhan datanya juga sama. Pendetailannya bisa Anda cek ke atas, ke bawah, atau lebih cek lagi ke peraturan standar nasional Indonesia untuk kebutuhan tadi. Oh, industri, idealnya untuk industri itu butuh apa saja sih? Gitu. Nah,
Jadi di sini apa yang dimaksud dengan struktur ruang? Struktur ruang di sini adalah ruang susunan pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana. Di sini ya kata kuncinya ya, pusat-pusat pelayanan dan jaringan prasarana. Kalau pola ruang lebih kepada kawasan lindung dan budidaya. Kalau kita berbicara struktur, berarti lebih kepada pusat-pusat pelayanan dan jaringan prasarana. Jadi yang membentuk kota ke arah sana. Ini konsep ruang kan, kalau pola ruang itu pasti sudah ada pengelompokannya, perdagangan dan jasa, industri, pariwisata, perumahan, perkantoran, pemerintahan. Ada lagi mungkin hutan, gitu kan? Ini masuknya konsep ruang. Ketika berbicara struktur ruangnya, di sini, oh ternyata pusat kotanya, kebetulan ya, ini contoh saja ya, ini contoh, pusat kotanya kebetulan itu yang fungsinya sebagai perdagangan dan jasa. Jadi setiap kota itu pasti pusatnya akan tergantung dengan tadi ya, pimpinan kepala daerah atau wilayah, atau memang di situ sudah punya rencana dari dulu, oh pusat kotanya itu memang diperuntukkan sebagai perdagangan dan jasa. Jadi ini konsep setiap perkotaan di Indonesia itu beda-beda ya, yang menjadi pusat itu akan beda-beda. Di luar negeri pun juga akan beda. Pusatnya Singapura itu di mana? Tapi kalau secara garis besar, secara umum, pasti pusat kota itu berada di kawasan perdagangan dan jasa. Jadi CBD-nya, Central Business District namanya, itu pusat kotanya ada di kawasan perdagangan dan jasa. Itu secara otomatis pasti. Secara garis besar ya kalau di Indonesia. Dan subpusatnya apa? Nah itu ada yang menunjukkan turunan dari pusat kota itu. Fungsinya akan beda-beda. Kalau di Semarang misalkan, oh pusat kotanya itu di kawasan mana coba? Pusat kota Semarang di mana Mas, Mbak? Simpang 5, Bu. Simpang 5. Selain Simpang 5? Tugu Muda, Bu. Tugu Muda, oke. Ya, berarti kan area segitiga emas ya, segitiga emas Pandanaran ke arah ke Simpang 5 itu tadi. Itu. Jadi pusat kotanya bisa berupa kawasan perdagangan dan jasa atau mungkin area perkantoran. Kebetulan pusatnya di situ. Kemudian ini komponen struktur ruang. Jadi struktur ruang itu terbentuk dari bentukan deliniasi ini, area, dan titik. Membentuk tadi struktur. Zona A, ini kan digambarkan seperti ini. Zona A seperti ini, pusatnya, areanya, tapi belum tentu bentuknya lingkaran ya. Zona B dengan batasan seperti ini. Tergantung konsep pembentukan kotanya. Zona C batasnya mana. Jadi zona itu terbentuk dari jarak CBD ke lokasinya. Secara ini ya, secara umum ya menurut teori. Nah ini misalkan di sini ada kondisi fisik kondisi fisik kawasan, misalkan Semarang, karena ada kondisi fisiknya, batas fisiknya adalah laut, berarti ada kemungkinan pusat perdagangannya pasti akan di perbatasan seperti ini, ada kemungkinan, dan terus akan bertumbuh ke arah atasnya ya. Kebetulan ini posisinya di atas. Kalau ke samping ya ada mungkin juga, tergantung ini bentuk kotanya. Ini juga ada yang bentuknya homogenitas ya, sosial area, CBD-nya ada di sini, kemudian dia akan membentuk suatu pattern atau area-area tertentu sesuai dengan tadi pola ruangnya. Area-area itu polanya, kalau titik-titiknya itu pusat-pusatnya, termasuk yang terkonsentrasi berdasarkan usia atau area pertumbuhan perumahannya. Kalau dulu Semarang itu memang terbentuk seperti ini contohnya. Contoh saja ya, tapi bukan gambaran realnya seperti ini. Jadi dulu itu pusat kotanya di area Simpang 5 dan sekitarnya itu, karena di situ ada pelabuhan,
kemudian mundur. Jadi cirinya adalah bangunan-bangunan Belanda dulu karena Semarang sebagian besar Belanda kan, termasuk yang di Kota Lama Semarang itu. Kemudian karena sudah adanya kepadatan penduduk, perubahan lahannya sprawl, sempat ke Mijen, ke Ngalian gitu kan, ke Tembalang dan sekitarnya. Jadi sempat terpisah, tapi pusatnya tetap di area bawah itu Semarang bawah. Itu polanya seperti itu. Nah ini kalau ini bentuk dan fungsi internal kota. Nah, CBD di pusat ada kemungkinan karena bersifat sektoral, ada pendapatan setiap kawasan itu beda-beda atau wilayahnya beda-beda. Misalkan di Tembalang dengan di Semarang Utara dengan di mana? Dengan di Mijen misalkan. Nah, itu berdasarkan sektoralnya, berdasarkan peruntukannya. Itu ngeceknya di rencana tata ruang sebenarnya kalau Tembalang itu diperuntukkan area apa. Itu karena sektoral itu tadi. Terus yang di Mijen itu berfungsi sebagai apa. Nah, itu mempengaruhi bentuk internal kotanya, termasuk jaringannya di sini. Jaringan terbentuk dari pusat-pusatnya ini tadi. Apakah, di sini ada Mijen, ada Tembalang, ada Semarang Utara, karena peruntukannya beda-beda, membentuk suatu konektivitas berupa jaringan jalan. Itu pasti akan terhubung dengan adanya jaringan jalan. Dan dipengaruhi, biasanya kalau pusat-pusat tadi dipengaruhi permintaan lahan ya biasanya. Permintaan lahan, kemudian land use, membentuk land use pattern, ini saling terhubung terus ya. Jadi pertumbuhan penduduk mempengaruhi harga lahan, gitu kan? Kemudian sewa lahannya, lokasi aktivitasnya, dan bentukan lahannya, peruntukannya untuk apa? Saling berpengaruh semua. Sebenarnya itu ya, lahan itu terbentuk atau kota itu terbentuk karena adanya pertumbuhan. Pertumbuhan itu karena adanya tingginya atau naiknya jumlah penduduk. Nah, ini model struktur ruang. Kalau kita dimodelkan itu struktur ruang itu kalau menurut teorinya Hadi Sabari Yunus, itu bukunya ada itu. Kalau Anda browsing silahkan juga ada. Di perpustakaan juga ada. Hadi Sabari Yunus dengan buku judulnya Struktur Tata Ruang Kota. Beliaunya ini seorang ahli geografi. Itu telah meringkas ya, merumuskan dari beberapa teori penelitian. Ini terbitan tahun 2000 kebetulan ada. Dari penerbit Pustaka Pelajar Yogyakarta. Silakan Anda pelajari juga silakan, atau browsing kalau pakai Google Book ada, bisa di-download silakan. Tapi biasanya kalau di Google Book itu tidak seutuhnya Anda bisa download. Ini ada bentukannya. Jadi struktur ruang itu bisa berbentuk concentric zone teori. Ini bentuknya konsentrik ya. Kemudian sektoral, sektor teori, atau multiple nuclei. Jadi banyak pusat-pusatnya. Seperti ini. Nah, kemudian distrik di sini fungsinya adalah tadi kebutuhannya. Ada yang CBD, ada yang perumahan dengan low class income. Jadi kayak perumahan itu kan bisa perumahan mewah, sedang, menengah lah itu seperti itu. Jadi ada klasifikasinya. Termasuk ada area komuternya. Komuter zone itu area untuk pemindahan. Kalau dari sini komuternya misalkan dari Ungaran ke Semarang. Itu jadi komuter pergerakan manusia atau orang dari daerah pinggiran ke pusat kota. Itu area komuter zone namanya. Nomor 10 ya. Dan lain sebagainya. Ini peruntukannya. Nah, ini contohnya ya. Ini jadi kalau teori konsentris tadi, yang konsentris teori itu dikemukakan oleh Burgess pada tahun 1920. Fungsinya ya ini ada CBD, perdagangan dan jasa permukiman, terus ada permukiman kelas pekerja atau buruh, kelas menengah, dan pertanian. Karena Burgess ini orang Amerika Serikat yang meneliti Chicago, ini jadi hasil penelitian yang di Chicago. Fungsi kotanya dilihat dari pusat kota sampai dengan zona peralihannya. Peralihannya kalau di Amerika kebetulan penglaju atau
tadi ya komuter atau pengelaju itu di area permukiman dan pertanian. Makanya kalau yang di sini biasanya kawasannya hijau, terus rumahnya biasanya kalau di luar negeri itu besar-besar gitu kan. Nah itu. Kalau menengah, ya kalau di luar negeri beda sama yang di sini. Kalau di sini kan sprawl dan karena banyak penduduk, pertumbuhan kotanya jadi beda ya konsepnya. Itu bisa kalian identifikasi sebenarnya setiap kota itu bentukannya seperti apa itu bisa kalian identifikasi dari struktur ruangnya. Kemudian kalau sektoral seperti ini juga Hyatt tahun 1930 kebetulan juga meneruskan penelitian di kota Chicago. Didetailkan lagi, ternyata dari struktur yang konsentris tadi ada pendetailannya. Ada CBD yang memang CBD-nya tetap di tengah, tapi ada pendetailan lagi. Oh, ada grosirnya. Oh, ada ternyata setelah ada grosir, ada permukiman kelas rendahnya, kelas menengah dan kelas atas. Gitu. Kemudian kalau inti ganda atau multiple nuclei, itu juga kaitannya dengan kegiatan yang memiliki pusat-pusat aktivitasnya beragam, tersebar di kota tersebut. Jadi ini ya, lebih kepada kompleks kotanya itu karena tumbuh inti-inti kota baru sesuai dengan kegunaan sebuah lahan. Misalkan pabrik tiba-tiba muncul di mana lah. Ini multiple nuclei masuknya. Ada universitas, ada bandara, ada stasiun. Nah, ini bisa masuk ke dalam tipe struktur yang multiple nuclei. Konsektoral juga ada ini oleh Peterman yang dilakukan penelitian pada 1965. Ya, ini hampir sama dengan konsentris, cuma di sini ini ya, lebih kepada permukiman desa-desanya, pendetailan saja nih Mas. Jadi setiap penelitian yang dilakukan, setiap kota yang dilakukan penelitian itu memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri, termasuk di kota-kota besar di Indonesia. Kemudian ada konsektoral di Eropa. Ada yang meneliti oleh Ernest dan Larry di Amerika Latin ya. Itu juga konsepnya hampir mirip konsentris, cuma di situ ada pendetailannya. Ternyata kalau yang di pusat kota itu tetap CBD, daerah perdagangan dan jasa, terus nanti dikelilingi oleh permukiman. Habis CBD ada permukiman, terus ada yang nomor 5 itu kawasan berkembang setempat. Jadi ada kawasan bertumbuhan, yang nomor 6 adalah kawasan liar, atau disebut squatter ya, permukiman liar. Ya, permukiman liar, squatter, dan satunya apa? Permukiman kumuh. Itu tumbuh kalau yang di penelitiannya Ernest dan Larry ini tumbuh di luar dari perkembangan area setelah area setempat itu tadi. Nah, kalau teori poros itu juga hampir sama, pusatnya pasti ada di tengah, CBD-nya. Terus kejelasan jalan utama itu ada jalan dan rel ya, untuk transportasinya itu jelas, dan sekitarnya adalah zona peralihan dan perumahan kelas menengah atau kelas bawah. Yang historis juga sama. Jadi historis itu oleh Alonso kaitannya dengan nilai sejarah dan perubahan tempat tinggal penduduk. Ini juga dikelompokkan dari zona peralihan, zona rendah, kelas rendah, menengah, sama tinggi. Nah, biasanya kalau konsep di luar negeri, zona kelas tinggi itu lokasinya jauh dari pusat kota. Biasanya ini ya, contohnya yang ini ya. Kalau dari teorinya Alonso, biasanya jauh dari pusat kota. Tapi juga kalau yang dari teorinya ini juga terbantahkan juga sebenarnya. Kalau dari sini, teorinya konsektoral Eropa, ternyata permukiman liar yang jauh dari pusat kota. Nah, ini tipe karakteristik ya, kita tidak bisa ngejudge juga, tapi itu konsep yang kalau Eropa dan lokasi-lokasi lainnya memang punya konsep sendiri-sendiri untuk perkembangan kotanya. Nah, kalau Semarang bagaimana? Apakah tetap mempertahankan dengan konsep kotanya itu, atau kota-kota besar di Indonesia ya, apakah akan tetap mempertahankan konsep Belanda? Kalau konsep Belanda memang diakui sangat istimewa ya, ada karakternya di situ. Entah itu dari
bangunannya, dari pola jalannya yang membuat kita itu merasakan sense of place. Jadi sense of place itu merasakan suatu tempat itu memiliki rasa sendiri. Contohnya di Kota Lama, kenapa kok jalannya seperti itu? Kenapa kok ketika kita melihat marba itu kok kelihatan apa ya, megah seperti itu. Jadi ada konsep seperti itu. Kalau yang struktur ruangnya milik Belanda itu pasti khas seperti itu. Nah, ini yang kemarin basis datanya. Jadi untuk melihat struktur ruang, nanti kalian fokusnya lebih kepada ini, jaringan prasarana, pusat kegiatan. Sama ya tadi ya, jaringan prasarana dan pusat kegiatan. Nanti akan membentuk ini bulatan-bulatan seperti ini. Bagaimana cara membuat bulatan-bulatan ini nanti di breakdown-kan dari kebutuhan struktur ruang dari jaringan dan prasarana. Ini kebetulan untuk struktur ruang kota ya, dari RT/RW maupun RDTR. Jadi kalau yang ini tadi dari kaitannya struktur ruang RT/RW kabupaten dengan RDTR, kalau kabupaten menunjukkan kawasan besarnya, makronya, ya kan? Untuk melihat RDTR, kalau RDTR detail. Jadi kalau cirinya itu seperti ini, kalau kabupaten itu pasti menunjukkan buletannya itu jelas ya. Ya sama sih, nanti kalau RDTR pun pasti juga akan jelas, cuma skupnya saja yang membedakan. Pusat kotanya di mana? Ini kan, pusat kotanya di mana, subpusatnya di mana, PPL-nya, PKK, PKN, PKW, dan lain sebagainya itu ada di kabupaten. Nah, kalau di kota atau BWP ya, bagian wilayah perencanaan, itu adanya di rencana detail tata ruang. Kota Semarang masuknya di, ada sih, rencana detail tata ruang Kota Semarang itu juga ada, atau di kota-kota besar di Indonesia pasti punya rencana detail tata ruang. Dan ini pasti di sini akan terbentuk pembagian BWP-nya. Setiap kota pasti akan ada pembagian BWP-nya. Tapi kalau makro skala kabupaten itu nanti pusat kota, subpusat, PPL dan lain sebagainya, terminal dan lain sebagainya. Tapi kalau yang detail BWP tadi lebih kepada ini pembagiannya. BWP 1 yang masuk ke BWP 1 Kota Semarang itu mana aja sih? Semarang Tengah, Semarang Timur dan lain sebagainya. Itu nanti ada skupnya, ada pembagian sendiri-sendiri. Ini cukup tahu saja, tapi nanti kalian fokusnya lebih kepada turunan dari kebutuhan untuk membentuk struktur ruangnya. Nah, ini kita masuk ke pusat pelayanan. Kalau struktur ruang tadi kan lebih kepada jaringan dan pusat kegiatan. Nah, ini di breakdown lagi, kalau berdasarkan pusat pelayanannya, jadi kalian bisa mengidentifikasi untuk melihat pusat pelayanan kota, kawasan perkotaan itu apa saja, atau melihat pusat pelayanan itu kalian harus melihat apa sih? Peruntukannya atau pusat-pusatnya ini, lokasi kecamatannya di mana, lokasi kelurahannya di mana, pusat rukun warganya kemana. Nah, ini lebih kepada pusat-pusat tadi, pusat-pusat aktivitasnya, pusat pelayanannya. Dasar ini sebenarnya diambil dari polanya. Pola untuk supporting ya, karena area ya. Untuk melihat pusat pelayanan itu dari polanya tadi, dasar pola plus pusat-pusat lingkungan yang ada. Kecamatannya ada di mana sih? Yaitu jenis datanya berarti, lokasi kecamatan. Pusat kecamatannya di mana? Ada nggak sih pusat kecamatan lokasi Anda? Misalkan di kecamatan itu apakah benar lokasinya ada di alun-alun misalkan? Atau pusat kecamatannya ada di mana ya? Biasanya area perdagangan dan jasa cirinya. Itu coba kalian cek, benar nggak sih pusat kecamatannya di situ? Atau kalau Tembalang, kecamatannya kebetulan tidak di area perdagangan dan jasa, tapi lokasinya berada di jalur utama atau dia aksesnya di perbatasan jalan Apang. Kalau Tembalang di ini kan, Kecamatan Tembalang itu ada di kawasan areanya lebih ke permukiman, nah itu konsepnya beda-beda ya. Kebetulan kalau lokasi kecamatan, jadi kantor kecamatannya kebetulan di ini area permukiman, tapi untuk pusat lingkungan kecamatan itu sebenarnya lokasinya di mana, itu punya cirinya sendiri juga.
pusat rukun warganya. Kalau ingin mudah ya lokasinya, lokasi kecamatannya di mana, kelurahannya di mana, gitu kan. Rukun warganya, RT RW-nya itu di mana. Rukun warga. Yang kedua, struktur ruang untuk jaringan transportasi. Jadi untuk melihat jaringan transportasi, kalau berdasarkan produk tata ruang itu kalian bisa melihat dari rencana detail tata ruang kawasan perkotaan, tapi yang di kabupaten, dan yang kedua itu adalah rencana detail tata ruang kota. Ada dua ya, kabupaten dan kota. Yang membedakan nanti lebih kepada kontennya. Kalau yang kabupaten berarti nanti fokusnya kepada jaringan jalan dan kereta api, tapi skalanya kabupaten. Kalau yang kota kan skalanya kota. Ini yang membedakan ini. Terus sistem sekunder kawasan. Nah, jadi jaringan jalan itu kan ada, mungkin sudah diajarkan di transportasi nanti. Cuma untuk ini nanti silakan Anda petakan kebutuhannya. Yang namanya sistem jaringan sekunder itu yang dibutuhkan apa saja sih? Jalan arterinya. Arteri sekunder itu yang di mana, kolektor itu di mana, lokal sekunder itu di mana. Nah, itu kebutuhan itu yang kalian petakan di data perencanaan. Termasuk jaringan lingkungan primernya, jalur pejalan kakinya. Ketika di kabupaten tidak ada jalur pejalan kakinya, apakah nanti di kota akan muncul? Ada kemungkinan munculnya di kota, dan idealnya harusnya di kabupaten sudah memetakan di mana jalur pejalan kaki, di mana jalur sepeda. Idealnya ya, kota yang ideal adalah kota yang mengakomodasi difabel tadi. Difabel, kemudian pejalan kaki, ada jalur sepedanya. Termasuk jaringan jalan lainnya. Jadi di sini ada terminal barang tipe C, tipe A ya. Termasuk moda transportasi umum dan jalan masuk atau keluar atau parkir. Ini sirkulasi ya. Nah, ini yang belum ada apa, jalur apa. Kalau di detail, ini kabupaten ya, kalau skala kota, transportasi, hampir sama ya. Hampir sama. Jaringan jalan lainnya. Kalau yang kabupaten itu sekunder, kalau yang kota primer. Dan yang perlu diperhatikan nanti kalau detail lagi, lebih detail kan kalian ingin membuat dari rencana RTBL barangkali ada, pasti nanti di situ akan muncul jalur untuk angkutan persampahan kota. Nah, itu masuknya nanti di mana? Apakah di jaringan transportasi atau di mana? Jadi sebenarnya memang ada idealnya ya, kota itu memiliki jalur transportasi untuk pengangkutan sampah. Kemudian jalur untuk area distribusi atau pengantaran barang dan jasa itu kan, makanya di sini ada jalur terminal atau transportasi umum untuk ini penumpang, terminal B, C, dan pangkalan lainnya. Keluar masuk parkir juga diatur di situ, di struktur ruang. Kemudian ini ya, jadi jaringan transportasi yang diatur di dalam struktur ruang ini tidak hanya di permukaan tanah, tapi juga mengatur yang di bawah tanah atau di atas. Jadi kalau misalkan nanti di Jakarta, kalian menggunakan rencana tata ruang Jakarta, berarti pasti ada aturan bagaimana kebutuhan data untuk transportasi di atas atau di bawah permukaan tanah. Kemudian untuk jaringan prasarana, jadi ada berapa jaringan prasarana? Kalau sudah masuk infrastruktur, itu sebenarnya kaitannya sama jaringan-jaringan yang dibutuhkan di perkotaan, seperti kelistrikan atau energi. Ini tergantung sama kotanya, sama lokasinya. Ini diatur dulu dari rencana tata ruang wilayah di atasnya kan. Oh ternyata kalau untuk nuklir posisinya di mana? Kalau energi kan gas bumi itu di mana? Untuk yang kebutuhan lainnya untuk apa ya? PLTA, PLTU gitu kan? Itu di mana? Itu kaitannya sama energi. Kebutuhannya apa? Masing-masing beda. Kalau nuklir itu posisinya di mana? Terus kebutuhan untuk lingkungan sekitarnya itu apa? Apakah perlu jauh dari permukiman? Nah, itu ada pembentuk ininya, syarat-syarat tertentunya bisa diambil dari SNI atau dari aturan
perundang-undangan. Ada syaratnya untuk membentuk jaringan ini, infrastruktur ini. Kemudian termasuk listrik ya. Listrik itu ada SUTUT, SUTET, SUTT, ya, tegangan ultra tinggi, ekstra tinggi, tegangan tinggi, arus searah, tegangan menengah, tegangan rendah, tegangan menengah, transmisi, dan lainnya. Ini memang perlu tahu. Dan apa saja kebutuhannya. Misalkan di Jawa Tengah. Kenapa kok SUTET atau tegangan ekstra tingginya dilokasikan di area Ungaran naik, daerah sebelum Bawen, tapi sesudah Ungaran, ya, daerah Ungaran misalkan. Kenapa kok nggak di pusat kota? Ini pasti ada pertimbangan untuk peletakannya. Nah, kebutuhan data untuk peletakan ini silakan Anda identifikasikan. Oh, kalau untuk tegangan tinggi yang dibutuhkan adalah apanya? Lokasinya. Kemudian cek itu di SNI-nya. Bagaimana sih untuk menciptakan atau untuk membuat jaringan penyaluran ketenaga listrikan. Kalau sekarang termasuk gardu listrik, termasuk yang terbaru untuk provider itu apa? Kabel, kok kabel? Sekarang tidak menggunakan kabel ya. Fiber optik. Nah, itu sebenarnya sebagai perencana itu juga bisa. Jadi kebetulan teman saya itu lulusan dari PWK juga merencanakan di mana sih lokasi titik-titik untuk menentukan tadi fiber optik itu diletakkan. Itu bagian perencanaan kan. Nah, sama kalau misalkan gardu listrik itu ada syaratnya. Berapa meter jaraknya. Nah, kebutuhan itu Anda petakan di dalam tabel datanya. Oh, gardu listrik karena untuk tegangan tinggi, subtransmisi tegangan menengah, misalkan jaringan menengah, itu lokasinya di mana. Perencana itu memang perlu tahu untuk kebutuhan ini. Tidak mungkin hanya siapa dong yang merencanakan kalau bukan kita kan. Jadi makanya kebutuhan ini yang perlu kita identifikasi. Kalau geologi fokusnya bukan ini. Makanya perencanaan itu ilmunya nano-nano ya, macam-macam. Karena kaitannya tadi struktur dan pola. Tidak hanya fokus kepada perkotaan saja, kepada kebutuhan perkembangan kotanya. Termasuk yang komunikasi. Nah, di sini kan masuknya tadi yang fiber optik itu masuknya di sini. Di mana sih sebenarnya lokasi pusat otomasi sambungan teleponnya, otomasi telepon kabelnya, sistem televisi kabel. Ada nggak? Kalau di area tinggi daerah Wonosobo, TV bisa diakses nggak? Kalau tidak bisa berarti menggunakan apa? Parabola atau yang lain? Lokasinya seharusnya di mana? Apakah setiap rumah butuh parabola? Perencanaan itu yang diatur di dalam rencana jaringan prasarananya, termasuk komunikasi telepon. Kalau dulu ada telepon, sekarang bagaimana? Kalau telepon butuh menara base transceiver, jadi stasiun penerima jaringan. Kemudian ada nggak jaringan serat optik? Nah ini kan fiber optiknya. Nah, kalau sekarang sudah masuk ke dalam ini jaringan prasarana yang telekomunikasi, termasuk peningkatan pelayanan jaringan komunikasi. Untuk melihat data peningkatan jaringan telekomunikasi, data yang Anda butuhkan apa? Untuk melihat kebutuhan telekomunikasi yang tetap atau bergerak ya. Yang serat optik berarti yang Anda rencanakan itu apa? Apakah titik-titik perumahannya, ataukah apa? Itu yang Anda breakdown di dalam data perencanaannya. Termasuk yang prasarana air minum ya. Kalau air minum ada jaringan perpipaan dan non perpipaan. Kalau perpipaan itu unit air bakunya, produksinya, distribusinya, kemudian unit pelayanannya, termasuk bangunan penunjang dan bangunan pelengkap. Non perpipaan berarti nggak ada pipanya, berarti berupa sumur pompa, sumur dangkal, penampungan air hujan. Ini kalau bangunan pelengkap itu contohnya. Kalau di Kota Semarang kalian sempat singgah ke Simpang 5 melalui Siranda. Itu di situ di kiri jalan itu ada yang namanya reservoir. Itu salah satu bangunan Belanda
tempat ini tadi pelengkap untuk menampung air minum. Itu salah satu bangunannya. Nah, kebutuhannya apa? Nanti kalian breakdown. Oh, bangunan untuk jaringan air minum itu apa sih? Lokasinya di mana sih? Jaraknya berapa? Nah, itu kebutuhan data yang harus kalian identifikasi atau turunkan itu tadi. Nah, kalau drainase di sini yang dilihat adalah saluran primer, sekunder, tersier, lokal. Termasuk bangunan peresapan, bangunan tampungan. Kalau saluran primer, nah ini juga perlu kalian identifikasi. Data yang dibutuhkan untuk membuat saluran primer itu apanya sih? Benar nggak lokasinya? Berapa panjangnya? Nah, itu kan akan diletakkan di mana berarti lokasi kan, dan lain sebagainya. Itu cek juga di SNI. Bagaimana bentuknya kalau untuk primer? Bentuknya mau kotak, lingkaran, atau bentuk U, atau dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu kalian identifikasi, termasuk saluran lokal. Yang membedakan apa? Posisi saluran primer, sekunder, tersier, lokal itu yang membedakan apa? Itu harus kalian cari. Terus bagaimana kalau kolam retensi? Ada nggak syarat untuk menentukan kolam retensi? Kalau di Semarang ada nggak bangunan peresapan ini? Kira-kira ada nggak nih kolam retensi di Semarang? Yang pernah dengar? Atau orang Semarang? Ada, Bu. Di mana, Mas? Di dekat Dimana, ya? itu, Bu. Stasiun tuh. Oke, namanya apa? Kolam retensi. Stasiun Tawang ya? Iya. Sempat moto. Ada namanya itu kelihatannya. Nama lain kolam retensi apa? Polder. Oke, iya. Polder Tawang ya. Ada satu lagi selain di Tawang? Yang rumahnya daerah Mijen ada? Angga, Enggak ada. Bu. Angga. Oh, Mas Angga. Rumahnya di Mijen ada kolam nggak, Mas? Mas Nggak ada Angga yang namanya nggak? Angga, Bu. Ya, siapa dong? Angger, Masya Angger. Allah. Oh, Angger. Mas Angger rumahnya di mana, Mas? Saya sekarang di Tembalang, Bu, rumahnya, Bu. Oh. Sebelumnya Yang di Mijen? Sebelumnya di Jatisari. Di Mijen. Pernah ke Mijen nggak, Mas? Ya, dekat Mijen, Bu. Ada nggak kolam retensi di sana? Nggak ada, Ibu, kayaknya, Ibu. Masa sih? Apa di Kolam di besar. Danau BSB? Di Di mana? mana tuh? Danau BSB. Ada nggak? Ada kolam di nggak? BSB. Ada di BSB. Oke. Ya. Ya itu. Jadi Oh, di BSB sebenarnya iya betul. Kapan-kapan main ke sana sama temennya. Itu bagus sih. Jadi kolam retensi itu memang diperuntukkan jadi untuk ini ya tampungan air hujan atau bisa juga digunakan sebagai pengantisipasian terjadinya banjir. Kalau yang di Tawang itu kan fungsinya untuk antisipasi banjir, ada buka tutupnya. Tapi kalau yang di atas itu rain harvesting ya, untuk penadah air hujan dari Semarang atas. Jadi makanya kalau di BSB itu kan salah satu kota barunya Semarang kan, di situ ada industri dan lain sebagainya sebagai kota barunya Semarang. Kebetulan memang di situ ada resapan kolamnya. Silakan main ke sana, bagus itu. Kalau mau foto-foto juga kan, ada hutannya juga kan, hutan pinus. Iya, Bu. Iya. Kemudian air limbah, ini juga penting ini. Ini prasarana kota air limbah itu kaitannya dengan sistem pengelolaannya. Bagaimana kalian untuk merencanakan sistem pengelolaan air limbah? Dilihat dari pengolahan setempat, pengangkutannya bagaimana, pengolahan lumpur tinjanya bagaimana, itu kalian perlu tahu. Termasuk air limbah yang terpusat. Kalau terpusat itu subsistemnya pelayanan
terdiri dari pipa tinja, non tinja, bak penangkap lemak, dan lain sebagainya, termasuk pengumpulannya dan pengolahannya. Jadi kalau IPAL kota, IPAL kawasan beda ya. Kalau skala kota itu memang perlu ada perencanaannya. Contohnya kalau di Jogja, barangkali kalian sempat baca-baca atau pernah kunjungan ke Jogja, itu sistem air limbahnya itu bagaimana? Apakah benar saat ini sudah dikembangkan dengan IPAL yang diletakkan di tengah jalan, jadi ada di situ IPAL khusus untuk pembuangan air limbah atau memang dipisah, sudah terpisah dari saluran drainase atau seperti apa. Nah, itu kalian perlu mengidentifikasi untuk IPAL ini, termasuk di kawasan permukiman. Untuk kawasan permukiman, apakah ada IPAL khusus di permukiman? Jadi bak penampungannya apakah setiap rumah itu ada septic tanknya sendiri-sendiri atau septic tanknya itu dikembangkan oleh developernya. Jadi pengembang yang membuatkan septic tank besar, gitu kan, dikumpulkan ke arah sana atau setiap rumah sendiri-sendiri. Nah itu sebenarnya konsep ya. Kalau itu konsep desain perumahannya. Kalau bentuknya klaster bagaimana, kalau bentuknya dia perumahan skala besar atau sedang, menengah itu bagaimana. Kalau selama ini di Indonesia ya masih satu rumah satu septic tank. Nah, kalau ini yang kalian identifikasi nanti seperti apa? Kebutuhan data untuk IPAL ini yang diperlukan apa saja, termasuk pengangkutannya. Doraemon itu ngangkutnya gimana? Apakah tadi ya, Doraemon itu kan salah satu angkutan ya, untuk membuang. Tempat pembuangannya nanti bagaimana? Nah, itu yang harus kalian cari. Terus bagaimana untuk pengolahannya? Seperti itu. Bentuknya lumpur tinja ya, karena kan kalau satu rumah itu ada septic tank, pasti di situ sudah terbentuk lumpurnya juga, otomatis akan berbentuk lumpur kan, seperti itu. Jadi idealnya kalau industri rumah tangga itu memang punya instalasi pengolahan air limbahnya. Air limbah komunal sendiri ya. Termasuk kalau misalkan batik, kawasan batik Laweyan, kawasan batik Semarang, itu bagaimana untuk pengolahan IPAL-nya. Dan prasarana lainnya, ini komponen prasarana ya. Tadi yang pertama itu ke pusat pelayanannya bagaimana, yang kedua prasarana, ada lagi enggak tadi? Sebelumnya itu jaringan, apa tadi Mas? Mbak? Lupa enggak? Transportasi. Jadi yang pertama itu tadi adalah pusat pelayanan. Kalau yang struktur ruang ya, didetailkan dari pusat pelayanannya, pusat-pusatnya, kegiatannya di mana. Yang kedua itu melihat dari transportasinya, jalannya apa, jalurnya bagaimana. Kemudian yang ketiga adalah jaringan prasarananya, termasuk tadi IPAL, air minum, drainase, dan prasarana lainnya. Kalau prasarana lainnya bisa disesuaikan dengan pengembangan BWP, misalkan jalur evakuasi daerah bencana. Misalkan nih di Semarang Utara itu terdampak banjir misalkan. Jadi evakuasi bencananya bagaimana? Lokasi spotnya yang mudah diakses agar tidak terjadi bencana ke arah mana? Ruangnya di mana yang kosong? Termasuk kalau di Jogja ada gempa bumi. Jadi ruang yang untuk tempat evakuasi dan jalurnya bagaimana itu harus diidentifikasi. Jadi di sini kalian lebih kepada breakdown datanya untuk jalur evakuasi atau untuk penyediaan evakuasi bencana ya. Itu apa? Bisa. Atau untuk prasarana lainnya ya, termasuk tadi TPA, TPS itu bagaimana? Satu kota itu butuh TPA-nya itu berapa? Termasuk ruang TPA ya. TPA itu maksudnya prasarana atau sarana? Ini kebetulan prasarana ya. TPA maksudnya sarana atau prasarana? Prasarana pelengkap. Prasarana, Bu. Nah, ya ini belum masuk di sini di rencana tata ruang, berarti maksudnya di lain-lain. TPS juga.
Kalau TPS yang diperlukan apa? Apakah sudah ada setiap kota itu membentuk jenis TPA yang organik non organik atau bagaimana? Terus bagaimana pengumpulannya? Apakah dijadikan satu atau dia sudah atau masih gabung pembuangannya dan seterusnya? Itu yang perlu kalian gali untuk mencari yang dibutuhkan itu untuk kota itu bagaimana? Seperti itu. Ada pertanyaan? Jadi ini sebenarnya ke arah sini, Mas. Nama datanya tadi bisa kalian mulai dari apa namanya tadi? Jaringan atau pusat pelayanan, atau kalian mau mengambil jaringan transportasi atau mengambil prasarana. Silakan diidentifikasi. Ada pertanyaan dulu? Sama konsepnya sama dengan pola ruang, cuma ini lebih kepada jaringan dan pusat kegiatan. Kalau pusat pelayanan kaitannya dengan kegiatannya apa sih? Lokasinya di mana sih? Lebih ke arah situ. Tapi kalau yang prasarana tadi atau pelayanan, itu berarti lebih kepada jaringan atau area ya. Titik atau area. Atau garisnya berupa saluran tadi. Ada pertanyaan? Bu, mau tanya, Ya? Bu. Silakan, Mas. Itu tiga-tiganya atau salah satu, Bu? Salah satu karena ini tugas individu, belum ada kelompok kan? Salah satu, tapi kalian coba identifikasi, gali sebanyak mungkin. Bisa dari sumbernya ya, bisa dari RT RW, bisa dari RDTR, bisa dari SNI atau peraturan lainnya. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Ada yang lain? Kurang lebih sama kan kayak tugas yang kemarin, Bu. Iya. Kurang lebih sama, betul. Sama dengan pola ruang yang tadi. Cuma ini fokusnya struktur ruang. Kalau struktur ruang tadi kan terbentuk dari jaringan dan pusat kegiatan. Yang ini tadi. Nih. Struktur ruang terbentuk dari jaringan, prasarana, dan pusat kegiatan. Kalau pusat kegiatan tadi bentuknya adalah area-area. Ya kan? Ini. Area-area. Tapi kalau jaringan terbentuk menjadi dua. Jaringan transportasi dan prasarana. Jaringan prasarana. Ini yang turunannya, transportasi dan prasarana, B dan C. Ada yang bingung? Ada yang nggak paham? Paham, Bu. Oke. Ini mau langsung dibuat? Bentuknya Excel saja. Nanti kita diskusikan lagi. Mau langsung dikerjakan silakan. Diskusikan lagi dengan menampilkan ya jam 12.15 bagaimana kayak seperti kemarin. Ini seperti ini. Buat seperti ini kan di Excel. Tapi yang struktur ruang yang diambil apa? Di sini berarti struktur ruang yang apa? Apakah struktur ruang yang pusat transportasi, jaringan pelayanan, atau jaringan prasarana. Itu dituliskan, dicoret aja kan. Struktur ruang yang titik 2 yang pusat transportasi misalkan. Itu Anda tuangkan di dalam Excel-nya ini. Lebih detail di sininya akan lebih baik. Pendetailannya kan akan lebih baik. Nah, ini punyanya Mbak siapa ini? Aisyah di sini nih. Oh ya, silakan Mbak. Bu, maaf itu pengumpulan tugasnya kapan ya Bu deadline-nya? Minggu depan gimana? Tapi nanti kita evaluasi. Barangkali nanti, nah ini udah dikumpulkan tapi masih belum maksimal itu. Ini kawasan lindung tapi di bawahnya kok zona budidaya. Nggak konsisten ini. Lindung apa budidaya?
Ada ya, lindung yang budidaya ada ya? Mungkin itu Bu, di RT RW-nya itu kawasan lindung tapi peruntukannya untuk dibudidayakan. Contoh tadi Bu bilang awalnya itu hutan lindung terus peraturan daerahnya diubah menjadi kawasan budidaya biar ada nilai ekonomisnya gitu Bu, mungkin. Oh iya, betul. Bisa jadi, betul Mas Agus. Ada yang lain? Cukup, kalau cukup ini silakan kalian kerjakan, nanti kita kembali lagi jam 12.15 ya. Silakan kalian tampilkan hasilnya, atau mau jam berapa? Kita selesaikan 1:30. Nggak mungkin langsung ini jadi kan? Iya, Bu. Atau gimana? Jam 12.15 saja ya nanti ya, kita evaluasi sedikit ya. Oke, ya silakan kalian kerjakan, ini boleh silakan ditutup, boleh enggak. Terima kasih. Baik Bu.